Hai semuanya, selamat datang kembali di channel The Story of Agung. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah pengalaman horor yang dialami oleh seorang tukang mabok. Karena kemabukannya ini, dia sampai dijegat oleh hantu guys. Nah gimana ceritanya? Tolong subscribe dulu channel The Story of Agung ini dan jangan lupa berikan like, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian miliki. Karena itu semua gratis. Oke, jadi gini guys, ceritanya itu adalah seorang laki-laki yang namanya Ardi. Nah, si Ardi ini bisa dibilang seorang pemuda kampung yang hobinya itu nongkrong dan cuman berfoya-foya dengan teman-teman kampungnya. Ya, berfoya-foya tuh ya kayak semacam dia suka minum minuman keras, suka main kartu ataupun ya bisa dibilang kayak judi gitu ya. Dan bersenang-senang lainnya. Nah, singkat cerita malam harinya si Ardi ini sudah selesai melakukan kegiatan maksiatnya dan dia itu mabok berat, guys. Nah, si Ardi pun mulai pamit ke teman-temannya, guys gue pulang dulu ya. Sambil keloyongan dia mulai langsung jalan untuk pulang ke rumahnya. Nah, karena saking banyaknya dia minum, dia pun sampai dan jalannya pun seperti orang yang sedang ngelantur gitu guys. Nah, waktu si Ardi sedang jalan ini tuh dia sambil nyanyi-nyanyi guys, supaya bisa menghibur dirinya lah. Kalau nggak salah waktu si Ardi pulang ini tuh sekitar jam 11 malaman guys. Nah, di tengah jalan tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Karena efek mabuknya yang sangat kuat ini, si Ardi pun gak terlalu peduli dengan hujan. Dia pun tetap jalan santai sambil nyanyi-nyanyi riang gembira guys. Nah, waktu si Ardi jalan ini, tiba-tiba si Ardi melihat dari kejauhan kayak ada sesuatu yang warnanya putih. Walaupun emang matanya sedikit agak buram karena ketutup hujan dan efek mabuk, si Ardi pun masih bisa lihat ada warna yang putih di depannya. Si Ardi mikir itu cuman paling karung kayaknya ya. Nah, waktu dia pun tetap berjalan santai hingga pada akhirnya dia mendekati si warna putih itu. Waktu dia ngelihat, ternyata itu adalah seorang cewek. Tapi cewek itu posisinya lagi berdiri dan sambil nunduk guys. Nah, waktu si Ardi ini negur si cewek itu, si Ardi dengan sotoinya bilang ke cewek ini, "Hai non, lagi ngapain? Sendirian aja nih, mau ditemani sama abang nggak?" katanya. Nah, si cewek ini cuma diem aja guys, tidak merespon apa yang dikatakan si Ardi itu. Si Ardi nyoba lagi dong, nanya lagi, "Hai non, mau ikut sama abang nggak?" katanya gitu. Tapi tetap nggak direspons ya, hingga pada akhirnya si Ardi ini mulai kesal juga sama nih cewek. Langsung dengan refleks si Ardi memukulkan botol minumannya ke muka si cewek ini hingga terdengar suara jatuh. Nah, setelah si Ardi mendengar suara yang jatuh itu, hujan pun semakin deras dan mulai menutup pandangan si Ardi ini guys. Nah, si Ardi pun berusaha memegang si wanita ini untuk menenggeram badannya. Nah, si Ardi udah megang tangan si cewek ini. Waktu dipegang emang basah dan juga dingin tangannya. Terus langsung naik ke atas merayap ke bagian leher. Nah, pas di bagian lehernya tuh si Ardi pengen megang kepalanya dan ternyata kepalanya nggak ada guys. Karena efek hujan yang sangat deras itu membuat kesadaran si Ardi pun pulih kembali guys dari maboknya. Pas si Ardi ngeliat si cewek ini tanpa kepala, terus si Ardi nanya, "Hah, kepalanya di mana?" Terus sama si cewek dijawab, "Di sini bang." Waktu si Ardi ngeliat ke bawah, ternyata kepalanya ada di bawah sambil melotot ngeliatin si Ardi dengan tatapan marah guys. Langsung si cewek itu pun nyengir dan ketawa. Si Ardi pun kaget dengan apa yang dia lihat. Hingga pada akhirnya dia pun lari sekencang-kencangnya meninggalkan si cewek itu. Tapi ternyata tidak disangka-sangkanya si cewek itu mengejar si Ardi guys. Pertamanya kepalanya dulu yang naik terbang, lalu disusul sama badannya misah gitu guys sama kepalanya. Si Ardi pun lari sekencang-kencangnya, walaupun hujannya tetap aja dia terabas. Kalaupun ada barang ataupun yang ada apa di depannya, ditabrak aja sama dia guys. Si Ardi coba nengok ke belakang dan waktu dia lihat ternyata ceweknya masih mengejar, kepalanya di depan, badannya di belakang gitu guys, bisa ngejarnya. Sambil ketawa si cewek itu terus ngejar si Ardi guys. Nah, hingga pada akhirnya si Ardi ketemu masjid di depan dia. Langsung dia masuk ke dalam masjid itu dan ternyata ada Pak Ustadz yang baru saja beberes masjid malam hari. Langsung si Pak Ustadz ini nanya, kamu kenapa Di? Kok basah kuyup gitu? Dan muka kamu ketakutan?" Langsung si Ardi bilang, "Pak, tolong saya Pak, saya dikejar kuntilanak Pak." "Hah, kuntilanak? Di mana?" "Di luar Pak, ngejar saya Pak." Si Pak Ustadz pun dengan cepat keluar masjid untuk memastikan apakah benar yang dibilang si Ardi ini. Karena si Pak Ustadz ini tahu kalau si Ardi ini memang orangnya tukang mabok guys, dan ya suka melakukan perbuatan maksiat juga gitu. Nah, setelah si Pak Ustadz di depan masjid, ternyata alangkah terkejut si Pak Ustadz memang ngelihat kalau ada kuntilanak dan badannya yang bisa gitu guys. Si Pak Ustadz pun langsung beristighfar dan membaca doa-doa untuk mengusir si kuntilanak itu. Singkat cerita, si kuntilanak pun sudah berhasil diusir dengan doa-doa Pak Ustadz yang dibacakan oleh Pak Ustadz.
Langsung si Pak Ustadz pun masuk ke dalam masjid lalu mengatakan kepada Charlie, tuh makanya jadi manusia itu harusnya kamu tuh beribadah, bukannya bermabok-mabokan, bermaksiat-maksiatan kayak gini. Sekarang kamu kena batunya kan dikejar sama setan. Charlie langsung bilang, iya Pak, saya tahu, saya sudah menyesal dengan semua ini, maafin saya Pak. Ya sudah, kalau gitu sekarang kamu ambil wudhu, sekarang sholat, taubat untuk minta maaf kepada Allah dan jangan pernah melakukan perbuatan itu lagi. Ya Pak, saya mengerti. Nah, singkat cerita si Ardi pun sudah menyelesaikan sholat taubatnya dan berjanji tidak akan pernah melakukan perbuatan maksiat itu lagi. Nah itu dia guys, tadi adalah cerita si Ardi, si tukang mabok dan tukang maksiat yang dikejar kuntilanak gara-gara kelakuan maksiat dan maboknya. Ya bisa dikatakan ini cerita yang cukup menyeramkan dan ya bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sebagai manusia harus selalu ingat kepada Tuhan, supaya kita semua dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi udah guys, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini, dan terima kasih karena kalian sudah mau menonton di channel The Story of Agung ini, dan jangan lupa berikan like, comment, subscribe, dan share. Kalau gitu sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye bye.